Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dan bisa kita manfaatkan di kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi apa? Iya benar, hari ini kita akan belajar materi menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Oke, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu apa sih tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang kubus. Kemudian yang kedua untuk menentukan luas permukaan dan juga volume bangun ruang balok. Kemudian yang ketiga untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang prisma, dan yang keempat yaitu untuk menentukan luas permukaan dan juga volume bangun ruang limas. Nah, selanjutnya manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kita hari ini itu sangat banyak manfaatnya. Misalnya untuk menentukan ukuran luas permukaan ataupun volume dari benda-benda yang berbentuk bangun ruang sisi datar. Seperti ketika kita ingin mengukur atau mengetahui seberapa banyak air sih yang bisa kita masukkan ke dalam sebuah bak mandi. Kemudian ketika kita ingin membungkus kado yang kotaknya atau wadahnya berbentuk persegi ataupun persegi panjang, nah itu kita harus menentukan terlebih dahulu berapa luas permukaan dari kotak ataupun wadah tersebut. Nah, untuk itu kita perlu mempelajari bagaimana cara menentukan luas permukaan dan juga volume dari benda-benda yang berbentuk bangun ruang sisi datar. Oke, minggu lalu Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya kan? Nah, sekarang coba kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Sudah kan membuat grup untuk kelompoknya masing-masing? Ya, kemarin sudah Ibu sediakan ya link untuk masing-masing grup, untuk masing-masing kelompok. Itu sudah ada grup WhatsApp-nya, juga sudah ada Google Classroom untuk masing-masing kelompok. Ibu ingatkan kembali, masing-masing kelompok itu wajib memiliki ketua dan juga sekretaris yang dipilih secara demokratis ya. Kemudian nanti silakan kalian bagi tugas untuk masing-masing anggota kelompoknya. Oke, lanjut. Secara berkelompok, silahkan kalian temukan benda-benda sekitar di sekitar kalian saja, sekitar tempat kalian sekarang itu benda-benda yang berbentuk bangun ruang sisi datar ya. Silahkan kalian cari benda-benda sekitar kalian yang berbentuk bangun ruang sisi datar. Benda-benda yang kalian cari itu silahkan sesuaikan dengan tugas yang kelompok kalian dapatkan ya. Kemarin minggu lalu kita sudah melakukan pembagian kelompok sekaligus pembagian materi. Kelompok 1 dan 2 itu mendapatkan tugas menemukan benda-benda yang berbentuk kubus dan balok. Untuk kelompok 3 dan 4 itu menemukan benda-benda berbentuk limas, dan kelompok 4 dan 5 itu maksud Ibu kelompok 5 dan 6 itu menemukan benda-benda yang berbentuk limas. Ya, setelah selesai dengan agenda mencari benda-benda yang berbentuk bangun ruang sisi datar di sekitar kalian, sekarang silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk menyusun jadwal. Jadwal apa, Bu? Ya, jadwal yang akan jadwal kegiatan yang akan kalian lakukan selama mengerjakan proyek kita hari ini. Ini kita akan melakukan sebuah proyek. Proyeknya tentang apa? Ya, tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Oh iya, untuk jadwal kegiatannya silakan kalian tulis di
LKPD di lembar yang sudah disediakan. Nanti jadwal tersebut silakan kalian upload ke GC, ke Google Classroom kelompok kalian masing-masing. Nah, nanti Ibu akan periksa di sana. Selanjutnya yaitu silakan kalian mencari, mengamati benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk bangun ruang sisi data sesuai dengan materi apa yang kelompok kalian dapatkan. Kemudian kalian amati, ya, kalian perhatikan, kalian cari informasi-informasi di internet, di buku, dimanapun itu, ya. Kemudian nanti jika terdapat kesulitan dalam mengerjakan proyek yang sudah tertera di LKPD, nanti kalian bisa bertanya kepada Ibu, bisa melalui chat di WA ataupun di Google Classroom, dan bisa hubungi Ibu jika kalian merasa kesulitan dalam pengerjaan proyek. Jangan lupa hasil pengamatan, hasil analisis, hasil kerja kelompok kalian itu kalian tulis ya di LKPD yang sudah disediakan. Itu boleh tulis tangan atau terserah, boleh juga kalian ketik ya, karena kan formatnya sudah Ibu kasih kemarin LKPD-nya. Nah, kemudian kalian ambil foto ataupun screenshot ya dari kegiatan kalian itu, pengamatan kalian itu sebagai bukti. Nanti lampirkan dalam laporan yang kalian buat. Dari benda-benda yang kalian temukan, benda-benda berbentuk bangun ruang sisi data yang kalian temukan itu silakan kalian tentukan, kalian hitung berapa luas permukaannya dan juga volumenya. Nanti kegiatan kalian itu jangan lupa kalian dokumentasikan, bisa kalian foto atau kalian rekam, yaitu nanti bukti-bukti tersebut kalian masukkan ke dalam laporan yang kalian buat. Laporan yang sudah kalian kerjakan, yang sudah kalian buat itu silahkan buat juga dalam bentuk PowerPoint untuk nanti dipresentasikan. Nah, selanjutnya silakan kalian diskusikan atau rencanakan terkait presentasi yang akan dilakukan nanti. Karena pembelajaran kita online, jadi presentasinya juga akan secara online. Bagaimana itu, Bu? Oke, biar adil jadi seperti ini saja ya. Setiap kelompok itu buat video presentasi dengan menggunakan PowerPoint yang sudah kalian buat. Nanti video presentasinya silakan kalian upload ke channel YouTube yang sudah Ibu berikan. Oke, nah kemudian kelompok lain itu silakan menonton dari video presentasi kelompok temannya. Nanti kalian jika ada kritik, saran atau pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar dari video YouTube tersebut. Kita sudah selesai mempelajari luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Sekarang, setiap kelompok silahkan buat kesimpulan dari presentasi teman-teman kalian, presentasi dari kelompok lain ya. Nanti kesimpulan yang kalian buat tersebut silahkan kumpulkan bersama dengan laporan sesuai dengan materi yang kelompok kalian dapatkan. Nah, nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan latihan yang harus kalian kerjakan di rumah ya, untuk mengukur seberapa paham kalian tentang materi luas permukaan dan juga volume bangun ruang sisi datar. Untuk penilaiannya ini tidak hanya penilaian kelompok, tapi juga nanti ada penilaian individu. Itu saja materi kita. Semoga dapat kalian pahami dan ilmunya bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.